Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh kita semuanya. Wabil khusus kenikmatan yang sampai saat ini begitu mahal harganya yang di tengah coronavirus, yaitu adalah nikmat sehat. Nikmat badan sehat ini tentu saja harus kita syukuri, harus kita betul-betul maksimalkan sebagai bentuk upaya kita sebagai hamba Allah untuk bagaimana kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah semua perilaku kita harusnya merujuk, dan kepada beliau pula lah semua tingkah laku walaupun sekecil apapun itu kita harus semuanya meneladani pada apa yang beliau telah sampaikan pada syariat-syariatnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua pada saat ini telah merasakan era yang dimana seluruh manusia itu begitu diberikan banyaknya cobaan-cobaan hidup yang begitu banyak. Dan kita sebagai seorang muslim tentu saja kita harus pandai-pandai bisa mencermati dari semua apa yang telah Rasulullah yang Allah timpakan kepada kita. Tadi saya telah menyebutkan sebuah ayat di depan, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya saya sampaikan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Beginilah kira-kira artinya, bahwa tidak semata-mata Allah akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, kaitannya dengan apa yang sekarang terjadi adalah di mana coronavirus atau COVID-19 yang merebak di sekitar kita. Tentu saja ini mendatangkan suatu ikhtiar tersendiri kepada kita. Bagaimana kita harus bisa meningkatkan kualitas hidup kita supaya apa? Supaya kita jauh dan terhindar dari semua apa yang sekarang sedang merajalela, yaitu wabah virus corona. Dan di dalam ayat ini kata Allah mengatakan bahwa kita harus berjuang, berikhtiar. Dan salah satu ikhtiarnya kita itu adalah apa? Ya, tentu saja sebagai seorang muslim kita sudah diajarkan oleh Nabi kita untuk bagaimana kita hidup bersih. Ya, dalam sebuah hadisnya kan an-nadhafatu minal iman. Nah, ini adalah satu hadis yang seringkali dijadikan jargon, tetapi seringkali juga kita sebagai muslimnya itu sendiri malah terlupakan. Dan jadi ketika adanya coronavirus ini, jangan sampai kita menjadikan sebuah orang yang baru tahu bahwa kita sebagai seorang muslim harus hidup bersih. Ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebagai seorang muslim kita tidak pernah terlepas dari yang namanya cuci tangan. Jauh sebelum adanya banyak anjuran cuci tangan sekarang karena adanya coronavirus, ya. Kita sebagai seorang muslim harus cuci tangan, dan terlebih dari itu semua adalah adanya pembacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita cuci tangan, ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan ibadah lainnya yaitu wudhu, lalu kemudian sholat, masya Allah, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, sebagaimana tadi disampaikan dalam ayat tadi, bahwa kita harus punya ikhtiar yang lebih keras lagi. Ya, lebih keras lagi supaya apa? Allah saja menghendaki kita, ya, untuk supaya selamat. Ya, bagaimana kita sebagai orang yang diberikan
oleh Allah amanah hidup, masa kita tidak mau menjaganya? Kan aneh. Nah, itulah bagi si musyrik, jika dia diperintahkan untuk hidup bersih, itu bukan suatu hal yang baru. Rasulullah SAW telah memerintahkannya terlebih dahulu. Lalu kemudian yang dalam ritual cuci tangan, kita niatkan ibadah, ya, niatkan ibadah supaya cuci tangan ataupun wudu atau apapun itu semuanya jadi akhirnya jatuhnya bernilai ibadah dan penuh manfaat untuk kita semuanya. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang panik sehingga tidak paham dengan adanya bahwa coronavirus ini adalah bagian dari desain Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Gitu, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf nih aku datangnya telat Ibu dulu. Apa tuh? Duduk Bu. Iya. Silakan duduk kamu juga. Dan kita buka dulu acara kita ya Bu. Iya. Oke, Shaders kembali lagi di acara yang terfenomenal ini, tentunya di ngobrol bareng sahabat. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang wabah penyakit yang lagi viral ini di negara kita juga lagi. Kalau nggak salah negara kita tuh terkena terbesar di Asia, yaitu COVID-19. Nah, sekarang kita mau ngebahas COVID-19 dari perspektif atau sudut pandang dari agama Islam. Kebetulan kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat berkompeten banget dalam ajaran Islam. Ini guru saya juga loh di sekolah saya. Langsung aja yuk kita kulik-kulik, kita tanya-tanya ke ini. Iya. Oh iya Bu, nih aku mau nanya, Ibu kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Ini kan kita libur nih sekolah, aktivitas Ibu selain mengajar tuh apa aja? Ya, kalau seperti biasa kita ngaji ya, ada kita punya komunitas pengajian. Alhamdulillah di lingkungan ada berbagai kelompok pengajian yang memang saya ikuti. Kemudian ya setelah itu ajar aja. Gitu. Oke, nih Bu, kan di episode kemarin kita tuh ngebahas tentang COVID-19. Nah, di episode hari ini kita mau ngebahas tentang COVID-19 sama penyakit yang 14 abad yang lalu itu mempunyai kemiripan yang sama COVID-19. Itu namanya Black Death kalau nggak salah. Itu sama penularannya juga dari sentuhan tangan, batuk, air liur dan sebagainya. Terus aku mau nanya nih ke Ibu, nih sejauh ini Ibu tuh ada perasaan takut gak sih sama COVID-19 ini? Ya, gini ya Neng ya, soal COVID-19 ini memang satu fenomena yang tidak bisa dihindarkan oleh kita semuanya. Masalah takut ya, sebetulnya judulnya bukan takut, bahasanya jangan takut, tetapi lebih kepada waspada dan tentu saja kewaspadaan yang kita harus lakukan atau Ibu secara pribadi gitu ya adalah kewaspadaan yang memang sudah Allah perintahkan juga. Bagaimana sebagai seorang muslim menjaga diri, hifdzun nafs itu ya, menjaga diri supaya kita terhindar dari taun ini, wabah ini kan kalau dalam bahasa agamanya istilah wabah itu kan taun. Dan benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Echa bahwa memang dahulu pernah terjadi adanya kasus serupa, tapi bukan COVID-19 ya seperti ini, cuman memang terkena kulit gitu ya. Kalau tidak salah terjadi pada abad 11 Hijriah ya. Ya, waktu itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab gitu, dan terjadi adanya wabah tersebut. Lalu kemudian pada saat itu kaum muslimin itu mau memasuki wilayah tersebut. Di antara para sahabat ini banyak perdebatan yang mengatakan apakah kita lanjut ataukah tidak, atau apakah kita masuk ke wilayah tersebut ataukah jangan gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu juga memang lagi sibuk dengan menghadapi tentara Romawi gitu. Nah terus kemudian namanya adalah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Jarrah ya, dan mengatakan katanya ayolah kita maju saja. Karena kan kita juga tidak tahu seperti apa di sana gitu.
kecuali kalau kita tidak memasukinya, maka kita tidak akan tahu apa-apa gitu. Kita tawakal saja gitu katanya. Akhirnya beliau ini memang masuk, dan qadarullah dinyatakan beliau kena, lalu kemudian akhirnya wafat juga ya. Lalu kemudian terjadi pergolakan ya, terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan para sahabat, sampai kemudian adalah yang bernama Abdullah bin Musa kalau tidak salah ya, sebentar. Ada seorang lagi sahabat yang menyatakan hadis atau pesan dari Rasulullah, katanya karantina, sabda Rasulullah di karantina saja. Maka itulah konsep karantina yang sekarang dikenal sebagai lockdown atau long distance. Itu sebetulnya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu kala gitu. Jadi masya Allah, jika kita sekarang menjaga diri untuk tidak banyak berkumpul-kumpul dengan orang banyak, ya kan, termasuk juga dalam hal ini misalnya pengajian, misalnya salah satunya, atau konser apalagi gitu ya, atau perkumpulan-perkumpulan yang lainnya, walaupun itu mendatangkan manfaat ya, tetapi pada saat sekarang, konteks sekarang itu diharapkan untuk tidak dilakukan terlebih dahulu, karena kita merujuk pada Rasulullah tadi ya, untuk jangan dulu bersentuhan dengan banyak orang, untuk karantina diri, untuk supaya tidak menjadi penyebab penyebaran virus itu menjadi akan jauh lebih cepat lagi. Nah, menurut sudut pandang Ibu nih ya, ketika akhir-akhir ini itu banyak masyarakat kan dihimbau untuk tidak keluar rumah atau tidak mengadakan sholat Jumat. Bahkan di DKI Jakarta itu 2 minggu ke depan sholat Jumat itu dilarang. Betul. Terus, nah apakah kita harus takut gitu, harus takut beribadah? Sedangkan kan kita itu berlindung cuman hanya pada Allah gitu. Betul. Nah gini ya Neng ya, ini satu fenomena yang terjadi di Jakarta, DKI Jakarta, dan kita semua sangat tahu banyak korban yang berjatuhan di DKI Jakarta ini. Dan tentu saja kita sudah sama-sama tahu bahwa Gubernur DKI sudah sangat berperan aktif, langsung cepat mengatakan bahwa DKI Jakarta lockdown ya, untuk tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas itu. Kaitannya dengan Jumatan atau apa yang lainnya itu jelas harus dipatuhi ya. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia ya, kita harus tunduk dan patuh pada pemerintah kita, yang dimana pemerintah itu sudah punya kewenangan untuk melindungi warganya, untuk supaya bisa terhindar dari kenestapaan, kemadharatan yang ditimbulkan dari COVID-19. Lalu kemudian fatwa MUI juga sudah dikeluarkan ya, bahwa penghentian adanya atau tidak diselenggarakannya Jumatan itu di Jakarta ini bagian dari melindungi kemaslahatan umat secara keseluruhan. Jadi bukan berarti ini adalah satu upaya untuk menjauhkan diri dari Allah, bukan. Toh itu semua harus dijalankan tetap di rumah. Bukan berarti tidak Jumatan kemudian bebas untuk tidak sholat di rumah, kan itu aneh gitu ya. Jadi bahkan Ibu pernah mendengar juga tausiah dari Agib sendiri, beliau menyerukan bahwa kita harus tunduk dan patuh pada pemerintah dan juga pada MUI yang sudah dalam saat ini mereka lah yang punya kompetensi mengeluarkan statement di bidang penjagaan ini, yang kemudian kita sebagai warga masyarakatnya harus patuh dan tunduk. Kalau tidak ya kita malah akan menjadi sumber penyebaran virus itu gitu. Nah, tapi kan ada aku pernah dengar, bahkan pernah baca di Instagram gitu ya. Salah satu majelis pengajian kayak mengadakan tablik akbar, katanya dia bilang jangan takut sama virus, jangan takut sama segalanya, hanya takut kepada Allah. Makanya dia ngajak kita berkumpul, bahkan kan berkumpul itu dilarang. Betul. Ya memang Ibu juga pernah membaca anjuran masih seperti itu, pernah membaca anjuran-anjuran seperti itu. Gini ya Neng ya, sekarang misalnya nih kita menolak anjuran untuk berkumpul itu, buat apa kita harus takut sama Allah? Betul, kita harus takut. Lalu kemudian setelah pulang dari, kita kan nggak tahu ya
Kita kan nggak tahu sama sekali, dan bahkan si orang yang mengucapkan itu pun juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang hadir di dalam pengajian itu. Lalu ketika misalnya di dalam habis pulang pengajian itu ternyata Allah takdirkan banyak dari mereka yang terkena wabah virus COVID-19 ini, lalu bagaimana kita? Akhirnya nyalahin pemerintah misalnya, ya kan? Menyalahkan pemerintah. Kenapa ya? Terus kalau misalnya sakit, kenapa saya harus kena virus ini ya Allah? Padahal mereka sendiri yang telah melanggarnya, gitu ya. Allah memerintahkan kepada kita, kepada manusia untuk menjaga diri, menjaga hibernasi itu ya, tadi itu ya. Hibernasi itu menjaga diri kita. Kalau kita, salah satu contohnya saja, kita kemudian melanggar hanya karena kita percaya dan yakin bahwa Allah akan melindungi, tanpa kemudian mengindahkan dari adanya situasi yang gawat seperti ini, maka itu sama saja, mohon maaf, mati konyol. Iya. Mohon maaf ya, seperti itu kalau mau dibilang. Di majelis itu kan ada Habibnya. Terus Habibnya tuh sempat bilang, udah kita tablik akbar gitu. Walaupun kita meninggal juga kan pasti meninggal tuh mati yang syahid. Mati syahid gitu. Betul. Kan tapi ini emang udah dilarang, udah ada hadisnya juga kan. Jadi gini ya Neng ya. Bahkan Ibu juga tadi mendengar tausiah dari Ustadz Khalid ya, Basalamah ya. Beliau mengatakan bahwa pentingnya kita untuk taat dan tunduk serta patuh pada situasi sekarang itu dalam rangka ikhtiar kita untuk tidak menjadi penyebab orang, tidak menjadi penyebab wasilah atau wasilah madorat ya. Madorat itu kan harus dihindari ya. Wah, kita itu sebagai manusia harus sama-sama menyebarkan kasih sayang, kebaikan, dan kita tidak boleh menyebarkan kemaduratan. Dan salah satu kemaduratan itu adalah penyebaran virus itu dengan cara berkumpul-kumpul. Nah, mohon maaf, ketika misalnya ada anjuran dari salah satu Habib misalnya untuk tetap melakukan pengajian gitu ya, mungkin boleh jadi anjuran ini datangnya dulu, maksudnya sebelum ini mungkin ya kalau Ibu memang berhusnuzon ya, Habib tersebut mungkin mengatakan itu ketika belum sampai merajalela ini COVID-19 itu. Semoga ya sekarang ini Habib yang telah mengatakan itu semoga bisa menganulir ucapannya sehingga para jamaahnya terhindar dari kemadharatan itu. Dan ketika orang yang sudah menjaga diri berikhtiar maksimal untuk tidak menjadi salah atau penyebab sebagai tersebarnya virus tersebut, lalu kemudian Allah takdirkan kemudian ternyata si orang tersebut tetap terjangkit atau terkena, maka insya Allah sih syahid ketika pun beliau meninggal. Tapi kalau orang yang sengaja nantang ini gue kagak takut apa-apa nih, pokoknya gue tetap ngaji bla bla bla, terus berkumpul segala macam, memobilisasi massa untuk kemudian tetap hayu terus gitu, lalu kemudian ternyata terkenalah virus itu, ya itu sama saja nantangin ya nantangin Allah juga kan, nantangin takdir. Iya, nantangin takdir. Dan kita kan tahu kan, Eca kan pernah diajarin ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah ya. Contohnya kematian. Kematian tidak bisa diubah, tapi bagaimana cara kita menghadapi kematian itu baru bisa diubah. Apakah kita mau mati dengan konyol ataukah kita bisa mati dengan penuh manfaat gitu, dengan keindahan kematian gitu. Nah, oke Shainars. Nah, tadi kan Ibu udah bilang masih banyak majelis-majelis atau pengajian-pengajian yang memobilisasikan majelis tersebut untuk bertemu di suatu pengajian dan mengajak orang untuk tetap aja kekeh gitu pengen ngajak, tapi harusnya itu nggak boleh dilakuin karena itu sangat beresiko. Oke Shainars. Nah, yang Ibu bilang tadi kan masih banyak pengajian atau majelis-majelis yang tetap kekeh ingin memobilisasikan majelis tersebut, padahal itu sangat beresiko. Ayo kita ikutin aturan pemerintah aja, tetap di rumah, tetap kita melakukan ibadah di rumah, dijalankan di rumah, jangan main-main pokoknya, tetap di ngobrol bareng sahabat.
tentunya di Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Nah, Bu, minum. Oh iya. Minum. Bismillah minum ya. Eca mana punya Eca? Ada, nanti aku dibawain, tenang aja. Bismillah. Iya. Nah Bu, aku punya beberapa info nih, kutipan info. Kita lihat Bu, kita ulas bareng-bareng. Nah, ini tuh kayaknya virus Black Death atau wabah Black Death yang terjadi di abad ke-14 di Eropa yang menelan korban sedikitnya 200 juta jiwa. Nah, menurut perspektif Ibu nih, apakah disebutkan dalam hadis yang menyebutkan bahwa akan ada wabah penyakit yang menular di akhir zaman ini? Ya, memang banyak sekali fenomena-fenomena yang sekarang muncul itu sudah menunjukkan bahwa akhir zaman itu sudah kita mulai masuki. Bahkan ibu sendiri kalau lagi berbincang dengan suami gitu ya, merinding sendiri, khawatir, takut juga ya, khawatir bahwa ini adalah fase terakhir yang dimana manusia hidup gitu. Dan jujur ya nggak mau ya, apa yang sudah kita pelajari sama-sama di sekolah tentang materi kiamat ya kan, tentang materi takdir kan, itu membuat kita takut juga gitu. Dan kekhawatiran ini yang harusnya menghadirkan satu kesadaran pada kita semuanya untuk supaya lebih waspada terhadap meningkatkan amaliyah tentu saja itu. Nah, soal fenomena wabah itu tentu saja boleh jadi dan sangat dekat sekali ya. Sekarang itu sudah banyaknya terjadi selain wabah itu kan juga kemaksiatan yang sudah merajalela. Jangan lupa soal wabah ya, ujian itu kan Allah ketika menurunkan ujian itu kan bisa bermacam-macam. Ada yang berupa itu sifatnya ancaman ya, atau hukuman atau azab, dan juga bagian dari ujian. Nah, ketika Allah menurunkan virus ini, wabah ini ya, dan kalau kita kembali kepada zaman dahulu ya, yang juga pernah adanya sebuah wabah juga, tentu ini adalah sekolahnya sama sebetulnya. Kalau manusia mau menelaahi, kalau manusia mau memahami bahwa ini adalah bagian dari peringatan. Jadi apa yang telah Allah turunkan pada zaman dahulu ya, dengan wabah yang kurang lebih mirip gitu ya, itu adalah bagian dari ibroh yang harus kita ambil pelajarannya pada saat sekarang ini ya. Manusia kita sebagai seorang manusia yang pembelajar ya, harusnya memang melihat, merujuk pada kisah-kisah terdahulu, bagaimana sikap-sikap orang terdahulu ketika menanggapi adanya wabah tersebut. Sama lockdown ya, social distancing ya, tidak banyak mengadakan interaksi. Dan kita sekarang harusnya jauh lebih pintar, harusnya jauh lebih pintar karena sudah ada kisahnya terdahulu. Jadi jangan jadi orang yang maaf ya, bahasanya ya, yang kalau kita lihat sekarang tuh kok kayaknya bandel gitu loh. Ya kan, Eca tahu sendiri kan ya tentang ketika terjadi adanya penghentian perkumpulan ya kan, atau libur-libur gitu kan, malah ya banyak yang terjadi jalan-jalan seperti itu. Dan ini kayak dalam tanda kutip banget gitu loh. Ini kenapa kok mereka sampai nggak tahu atau nggak mau baca? Itulah yang kemudian kita prihatinkan yang sekarang terjadi itu. Ini virus, bukan virus sih, Black Death itu bukan karena manusia ya, tapi dia karena hewan tikus. Tikus itu tuh kalau nggak salah terjangkit virus, terus mungkin dia menjajah makanan manusia, akhirnya manusia makan makanan, jadinya kayak gitu. Nah Bu, di abad ke-14 lalu tuh maskernya kayak gini, maskernya kayak menyerupai burung ya. Lucu itu, napasnya di mana ya? Ini kalau zaman kita sekarang ya, ini alhamdulillah ya, lebih manusiawi. Iya. Ini alat scan suhu tubuh. Zaman dulu nggak ada kayaknya gitu. Iya. Tapi kita bersyukur ya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Makanya sebetulnya kita tuh manusia harusnya jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas ketika menghadapi wabah ini harusnya gitu kan. Nah ini mulai ya, sepi. Betul.
Nah, aku mau nanya nih nanti terakhir tentang Mekah. Kenapa Mekah mulai sepi? Ya. Sebetulnya udah jawab. Sebetulnya penghentian umroh dan umroh ini bukan kali pertama terjadi sekarang ini. Dan ketika adanya orang-orang yang mengatakan bahwa gimana sih pemerintahan Arab Saudi kok bisa-bisanya menghentikan sehingga tidak adanya yang tawaf, katanya seperti itu ya. Sebetulnya ini adalah kembali lagi pada asal mula yang tadi pertama Ibu sampaikan. Ini adalah bagian dari pemerintah Arab Saudi untuk melindungi masyarakat terkhusus umat Islam yang ada di Saudi, yang kemudian juga yang hendak mau datang. Kita kan tidak tahu kan orang yang datang itu seberapa sterilnya dari penyakit COVID-19 ini. Dan bagian dari apakah pengosongan Mekah ini bagian dari sebuah tanda-tanda akhir zaman? Bisa jadi iya juga gitu. Harusnya ketika ini terjadi menghadirkan satu kesadaran lagi kepada kita supaya memperbagus amal ya, mempersiapkan diri untuk pulang kampung ke akhiratnya ya Allah lebih baik gitu kan. Jadi COVID-19 ini harus menghadirkan satu pembelajaran yang maha besar untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar kita menghindar dari virus aja, bukan, tetapi jauh lebih memperbagus kualitas amaliyah kita gitu. Jadi adanya fenomena pengosongan Mekah atau Arab Saudi ini satu hal yang memang bisa jadi adalah sebuah fenomena akhir zaman gitu. Tanda-tanda betul. Nah, Ibu, aku mau masuk ke pertanyaan. Kan tadi udah nih kita ngeliat VT-nya. Terus aku mau lanjut di pertanyaan berikutnya. Kan di beberapa negara yang kita ketahui seperti Saudi Arabia, Italia dan lain-lain, ketika pemerintahnya telah melakukan atau menghimbau social distancing. Tapi kenapa di negara kita ini yang mayoritasnya justru umat Muslim, mereka tuh malah melalaikan ini semua untuk malah dijadikan buat bahan liburan, holiday, kayak ke puncak dan sebagainya gitu. Itulah yang memang juga tidak bisa Ibu pungkiri juga bahwa fenomena itu ada, dan ini yang juga memprihatinkan. Kalau menurut Ibu ya, boleh jadi ini karena miskinnya ilmu ya, miskinnya ilmu dan terbatasnya pengetahuan tentang hal itu. Pertama tentang atau juga boleh jadi mereka kurang piknik juga gitu ya. Saat adanya liburan-liburan malah ayo mereka ke puncak, bukannya berdiam diri mengikuti apa yang disarankan oleh MUI dan juga pemerintah gitu ya. Nah ini adalah satu fenomena yang memang sepertinya itu tadi kembali pada bagaimana mereka tidak mau membaca ya, Iqra. Jadi ketika COVID-19 ini hadir, itu kita itu sebenarnya Iqra itu bukan berarti harus membaca apa yang terjadi pada sekarang ini, bukan, tapi apa sih yang terjadi, bagaimana sikap kita yang terbaik gitu loh. Nah jadi kurang ngaji judulnya kalau menurut Ibu mah. Mereka yang tidak cerdas menanggapi COVID-19 ini, mereka kurang ngaji, mohon maaf ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu, karena kami Ibu sendiri kan juga aktif di pengajian ya, alhamdulillah di lingkungan perumahan sampai sekecamatan kami di sana sudah satu suara baik, alhamdulillah, memahami bahwa ngaji itu bukan berarti menghentikan pengajian, bukan berarti kita sedang membangkang, tetapi justru itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga pada ulil amri kan gitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum gitu. Kita wajib harus pasti kudu yakin taat pada Allah dan juga Rasulnya. Lalu kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini siapa? Pemerintah. Pemerintah itu bagaimana sekarang ketika berupaya untuk melindungi rakyatnya dari COVID-19 itu? Ya udah ikuti. Kalau nggak mau ngikutin pemerintah, udah pergi kemana? Terserah mau kemana gitu. Ya itu mereka ini yang kurang paham aja sebetulnya ya. Semoga aja sekarang sudah lebih diinsafi oleh mereka gitu. Nah, kan tadi yang kita udah lihat tuh Bu, Mekah udah mulai sepi, terus hancurnya perekonomian di dunia ini. Apakah ada sangkut pautnya akan terjadi datangnya Imam Mahdi atau sebagainya? Ya kembali lagi kepada fenomena akhir zaman tadi ya. Sudah semakin hari semakin dekat saja sebetulnya usia bumi kita ini semakin tua, dan boleh jadi masa kehadiran Imam Mahdi
ya itu juga sudah semakin mendekat. Sebagaimana juga dari Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi sebuah fenomena yang dimana nanti akan sebuah ciri kiamat, ya kan? Dia boleh jadi itu sudah semakin mendekat, Neng. Dan kita sebagai seorang Muslim, seorang yang paham dengan bagaimana cara ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu hadir, ya kita harus benar-benar berbenah diri, ya berbenah diri, jangan leha-leha, harus ya sholat 5 waktunya harus tetap dijalankan, ya ngajinya harus kudu wajib, ya terus beberapa amalia-amalia sholih yang lainnya itu harus tetap dilakukan. Jangan sampai saya nggak sholat juga nggak apa-apa, saya nggak sholat juga COVID-19 saya nggak terkena virusnya kok, saya masih tetap it's okay, baik-baik saja. Nah ini yang harus segera kita insyafi bahwa sekarang ini sudah mulai menuju ke arah sana. Imam Mahdi sudah mendekat, Dajjal sudah mana dulu nih, ayo Dajjal dulu apa Mahdi dulu kan? Ya makanya itu kita itu sekarang itu sudah mulai sangat genting sebetulnya, dan Ibu tidak bosan-bosan mengajak pada semua masyarakat, terutama lebih khusus ya anak-anak murid Ibu semuanya, untuk supaya menyadari bagaimana kita itu sebagai seorang Muslim harus taat, tunduk, patuh pada Allah Rasulnya, gitu ya, itu mungkin. Nah, oke. Nah Bu, aku mau minta nih Ibu dari aku sendiri sepatah dua kata buat murid-murid Ibu yang di sekolah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti yang tadi disampaikan bahwa pada anak-anakku semuanya yang Ibu cintai, yang Ibu sayangi, yang bisa menyaksikan ngobat ini, ya semoga kalian diberikan keistiqomahan hati untuk tetap mau melakukan amaliyah sholihah dan amaliyah sholih. Salah satunya tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya sholatnya jalan terus, kemudian coba ditambah dengan amaliyah lainnya, sholat sunnahnya, atau mungkin sedekahnya, ya. Dan karena untuk penolak bala COVID-19 ini adalah amaliyah yang bagus, yang sholih, ya. Semoga anjuran-anjuran untuk tetap tinggal berada di rumah kalian bisa patuhi dengan baik, sehingga kita semuanya terhindar dari virus corona ini, gitu ya. Oke Bu, terima kasih udah mau datang ke sini. Ya, terima kasih penjelasannya semuanya, kira kita tahu. Terus kalau dari aku nih ada yang kurang-kurangnya aku minta maaf. Ya, sama-sama Ibu juga minta maaf ya kalau penjelasannya kurang kali. Nah, oke Shiners, bentar dulu Bu. Nih ada sedikit bingkisan yang support kita untuk di acara kita ini. Itu ada apa ini? Aduh, repot-repot. Sustainable. Jadi kita tuh harus menjaga kebersihan ke lingkungan. Jelas, kita harus ya. Terima kasih. Oke Shiners, untuk kebaikan diri kita sendiri, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan selalu, rajin cuci tangan, ibadah yang rajin. Kita harus yakin bumi kita tuh bakalan kembali sehat, bakalan kembali pulih seperti sedia kala. Jangan lupa saksikan Ngobat setiap minggu hanya di Big Sun Entertainment, tentunya di Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat.